Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya sayangi dan banggakan. Ketemu lagi dengan saya Dr. Resmi Ramadasari Saragi SMH. Kali ini kita kemahiran hukum pidana. Jangan lupa Bapak Ibu siapkan ya berkas untuk kemahiran hukum pidananya, dan jangan lupa absen di e-learning ya Bapak Ibu. Bahan materi ini sudah saya upload juga di e-learning. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa download ya, supaya bisa lebih kuat lagi bahan materinya. Baik Bapak Ibu, lanjut. Ini materinya kali ini tentang putusan. Jadi ada beberapa putusan-putusan pengadilan yang diantaranya ada dua jenis putusan pengadilan. Yang pertama, putusan yang bersifat formil, yaitu putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu lihat nanti pasal 148 ayat 1 KUHP, pernyataan tidak berwenang mengadili untuk memeriksa suatu perkara ya. Kemudian misalnya salah mengajukan berkas perkara. Kemudian nanti yang kedua pasal 143 ayat 3 KUHP tentang pernyataan dakwaan PU atau penuntut umum batal ya. Misalnya lokus delikti tidak dicantumkan di surat dakwaan ya. Kemudian ada pasal 156 ayat 1 KUHP tentang pernyataan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima ya. Misalnya perkara daluarsa, nebis in idem, kemudian ada persyaratan aduan atau kelah delik. Kemudian putusan berisikan penundaan pemeriksaan perkara oleh adanya perselisihan kewenangan ya. Misalnya perkara yang bersangkutan menunggu putusan dari hakim perdata, misalnya dalam hal perjinahan ya, atau overspell ya, namanya begitu ya. Kemudian ada yang kedua namanya putusan yang bersifat material, putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir atau eins vonis ya, yaitu yang pertama pasal 191 ayat 1 KUHP, putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan atau wisprah namanya ya, dibebaskan dari dakwaan ya. Maksudnya ialah pengadilan berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan persidangan ya. Misalnya minimnya alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang tidak terpenuhi. Yang kedua, ini contohnya yang lain, putusan ini bersifat negatif, artinya putusan tidak menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan itu, melainkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti di persidangan ya. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa lihat di pasal 183 KUHP terkait hal ini. Kemudian ada terkait pasal 67 KUHP ya, karena jaksa tidak dapat banding ke pengadilan tinggi untuk hal yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang kedua contohnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan. Kalau yang tadi kan wisprah ya, terdakwa dibebaskan dari dakwaan ya. Kemudian ini yang kedua putusan lepas dari segala tuntutan atau namanya ontslag van Alrechtvervolging ya. Ini kalau orang pidana tentu harus tahu ya. Maksudnya ialah perbuatan yang didakwakan oleh terdakwa kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatannya itu tidak merupakan suatu tindak pidana ya, dikarenakan adanya alasan pembenar ya, dan atau alasan pemaaf ya. Apa itu alasan pembenar? Nanti lihat di pasal 48, 49 ayat 1, kemudian pasal 50 dan 51 ayat 1 KUHP. Lalu apa itu alasan pemaaf? Nanti lihat di pasal 40 ayat 2 dan pasal 51 ayat 2 KUHP ya. Dapat dimintakan banding baik oleh terdakwa maupun jaksa. Kalau yang tadi tidak bisa ya. Yang ketiga, putusan pemidanaan. Apabila kesalahan terdakwa terdapat perbuatan yang dakwaan padanya terbukti dengan sah dan meyakinkan, nanti lihat di pasal 193 ayat 1 KUHP, apabila terdakwa terbukti bersalah maka harus jatuhi pidana, kecuali apabila terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana itu belum berumur 6 tahun. Maka hakim dapat memilih ketentuan di dalam pasal 45 KUHP, yaitu yang pertama menyerahkan kembali kepada orang tua atau walinya tanpa sanksi pidana. Yang kedua, diserahkan kepada pemerintah agar dipelihara dalam suatu tempat pendidikan negara sampai usia 18 tahun. Nanti lihat di pasal 6 di pasal 46 KUHP. Kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa ya. Gimana dengan terdakwa yang umurnya di atas 16 tahun? Ya, maksimal pidana pokok harus dikurangi sepertiganya. Nanti lihat pasal 47 ayat 1 KUHP. Ancaman pidana mati atau seumur hidup, misalnya 15 tahun gitu ya. Atau perintah segera dilakukan penahanan hanya dapat dikeluarkan apabila terdakwa dipersalahkan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara minimum lebih besar dari 5 tahun atau tindak pidana yang disebutkan satu persatu dalam pasal 21 KUHP ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat pasal 194 ayat 1 KUHP ya.
Apa nih kewajiban hakim setelah putusannya? Pertama, memberitahukan kepada terdakwa tentang segala sesuatu yang menjadi haknya. Misalnya hak untuk menerima atau menolak putusan misalnya. Yang kedua, syarat putusan vonis harus sesuai format pasal 197 ayat 1 KUHP. Jadi ada formatnya nih untuk vonis ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu sudah selesai terkait dengan putusan ya. Jangan lupa nih ada dua bersifat formil dan material ya. Bapak Ibu semoga kita selalu sehat, sukses dan bahagia. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.